Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang ada kaitannya dengan tarawih. Tarawih berasal dari kata tarawah yang memiliki arti santai. Itu santai, ya. Jadi sholat tarawih, sholat yang dilaksanakan dengan santai, gitu. Jadi itu ya secara bahasa. Nah, sementara sholat tarawih ini kalau dilihat dari sholat sunat yang dilaksanakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui di dalam suatu hadis yang diriwayatkan qala Abu Hurairah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuraggibu fi qiyami Ramadana min ghairi ayya murabihi bi azimatin payakulu man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadis riwayat Bukhari wa Tirmidzi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Nah, sholat ini itu ya, yang kalau kita pelajari dari hadis ini, dimana kalau diartikan ya, telah berkata Abu Hurairah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggemarkan kepada umatnya. Rasul mengajak gitu ya, bersama-sama kepada umatnya mengerjakan sembahyang, yakni sholat malam ya, pada bulan Ramadan. Nah, dengan perintah yang tidak dikeraskan, atau maksud tidak dikeraskan di sini tidak ada seruannya, tidak pakai hukum. Maksudnya begini, tidak pakai hukum. Kamu mesti, kalau mesti itu karena itu ada penunjuk hukum gitu ya, yang berkaitan dengan perintah, berarti bisa bernilai wajib, begitu maksudnya gitu ya. Nah, sementara ini tidak demikian gitu ya. Terus untuk mengerjakan sembahyang pada malam Ramadan itu ya. Nah, ini sehingga manakala penekanan dalam man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Ramadan, maka dengan didasari dengan imanan, keimanan, gitu ya, wahtisaban, ini,
kebajikannya gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Itu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, berarti dosa-dosa yang sudah dilakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena yang diperlihatkan atau yang ditonjolkan daripada perbuatan itu adalah apa? Ya, pahalanya. Dengan demikian kita kembali dulu ke belakang, gitu ya. Maksudnya kembali ke belakang di sini sekaitan dengan perintah tentang Ramadan. Ya, gimana perintah berkenaan dengan saum Ramadan itu? Udah kemarin kan? Di materi yang pertama apa di materi yang kedua? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'allakum tattaqun. Di sini juga sekaitan dengan itu, maksudnya saya akan sambungkan tattaqun. Kalau di sini mah imanan wahtisaban, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kaitan antara tattaqun dengan imanan wahtisaban, gitu ya. Kita kaitkan juga dengan apa itu yang dinamakan dengan sholat tarawih. Itu adalah sholat yang dikerjakan dengan santai, gitu ya. Jadi sholat yang memang enjoy, gitu. Sholat yang dilaksanakannya dengan enjoy. Makanya kalau di kampung-kampung itu biasanya 2 rakaat, ada dipisah, ada yang dengan sholawat, begitu ya. 4 rakaat, ada yang dipisah dengan mengingatkan kepada sahabat yang 4 dengan Rasulnya, gitu ya. Contohnya ada yang dengan sholawat, sholawatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, gitu kan, setiap itu. Kalau disimak enggak kan, ketika sholat tarawih naik gitu, lebih cepat. Kalau di lemur itu ada yang begitu salam 1 kali, salat tarawih jami'atur rahimakumullah, itu orang Betawi, gitu ya. Biasanya pakai itu setiap pada salam. Apa jawabnya? Salatu wassalamu alaihi. Ada salatul mulai, salamuleh, gitu. Itu orang Betawi, gitu. Ada juga yang memang pakai ungkapan-ungkapan yang bersifat nasihat. Contohnya kalau di daerah Sukabumi ada yang pakai fadlum minallah, begitu, gitu ya. Dari 1 rakaat, 4 rakaatnya suka di ini ada yang pakai asma Allah. Contohnya seperti ada yang ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Marizu Nikmayan Junana Bil Gufron, mengingatkan, gitu ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Barizun Nikmayan, luapan hati untuk permohonan ampun, gitu ya. Nah, kan begitu. Jadi santai. Nah, selesai itu baru naik lagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kayak si Saddam mendefinisikan sholat taraweh teh. Si Saddam mah orang lebih dingdingnya mana? Sholat taraweh singkatan
Tarana taraweh nate singkatan tina sawareh. Jadi tara sawareh nangtung 8 rakaat, diuk 2 rakaat gitu kan gitu. Aya orang Betawi taro weh cenah. Jadi ditaro sawareh gitu. Ditaro teh ditunda sawareh. Si Fadlan eta mah diuk heula 2 rakaat diuk ditaruh heula naonna bujurna gitu ya. Gitu. Nah, kita kembali karena itu yang namanya tarawih itu secara definisi itu adalah merupakan bagian sholat yang santai yang didasari dengan keimanan yang dari sananya akan mewujudkan sebuah ketakwaan bagi kita. Maka dengan demikian ini sholat ini adalah merupakan sholat yang memang membentuk kepada manusia itu. Kalau dilihat daripada hadis yang tadi tidak ada penegasan, tetapi digemarkan supaya orang itu atas dasar kesadaran dalam melaksanakan ibadahnya. Kalau orang atas dasar kesadaran dari dirinya, insya Allah tidak akan pernah merasa terbebani. Coba bagaimana yang terbebani ya melaksanakan sholatnya. Ada yang sholat 15 menit per 23. Ada yang sholatnya berapa? Ada yang 5 menit. Nah, kan begitu. Sehingga sholat itu adalah merupakan sebuah sholat beban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditemakan begitu makmumnya juga. Amin. Ya, kenapa? Lila-lila teuing jang naon salat, mikirnya kayak gitu. Kan? Mana tadi beres dahar wareg, ujung-ujungnya naon? Tunuh. Kan gitu ya. Nah, cara rafe gitu. Karena apa? Beres lebaran, beres buka kan gitu ya. Nah, saumnya mungkin saja itu yang dikatakan saum fisik kan begitu ya. Pindah dahar, lohor-lohor, aya nu dagang cendol, tarik cendolna. Burit-burit aya nu dagang jamu batu, meuli hiji deui jamu batu. Wah, ujung nama. Nah, sementara sholat itu enggak ada yang namanya sholat sunat, enggak ada yang namanya sholat fardu, rukun dan syaratnya itu tidak pernah ada perbedaan. Enggak ada. Rukunnya, rukun sholat sunat duha beda? Enggak beda. Takbirnya yang itu juga, bacaan Fatihahnya yang itu juga kan begitu ya. Ini kenapa? Lihat aja, perhatikan. Ada sholat tarawihnya kenceng, sholat witirnya beda, dipanjangin gitu ya. Berarti dianya sendiri sudah menganggap bahwa sholat yang tarawihnya itu tidak benar itu teh. Iya kan? Nah, maka dibedakan witir apa sholat sunat kene. Merenting hayang abdol maksudnya berarti anu lamun eta nu witir hayang abdol nu tarawih nanti teu abdol eta teh. Kan gitu. Gambarannya. Dan sholat fardunya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan yang seperti itu benar apa enggak? Benar enggak?
Oh. Kalau dilihat kepada konsep bacaan itu nggak benar juga, walaupun diputus-putus. Iya kan? Tidak memenuhi kriteria bacaan. Karena apa? Tidak pakai napas. Kalau itu diayatkan harus pakai napas. Makanya 1 kali tarik. Kata Rasul kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada napasnya. Kalau mau diwasal, wasal sekalian. Itu wasal tidak, wakof juga tidak, kan begitu ya. Nah, kalau mau diwasal ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminar nirrahimil. Nih ya, harus kebaca ujungnya, kan begitu. Itu rotil ya. Kenapa itu sangat diperhatikan di dalam sholat itu bacaan surah Fatihah? Karena itu adalah bagian daripada rukun sholat. Rukun juga ada syaratnya. Syaratnya rotilnya harus benar serta mahorijnya, sehingga dina takrib mah gedinganan temenang nu alus bacaanana ngamakmum kanu taregtog bacaanana, kan gitunya. Nah ini sholat tarawih ya. Jadi kita semestinya sholat itu jika didasari dengan keimanan, karena iman itu didasari dengan 2, yakni ma'rifatullah dan yakin kepada Allah, maka otomatis perbuatannya itu atas dasar keyakinannya kepada Allah dan sangat tahu keberadaan Allah, menyuruh dan menitahkan untuk melaksanakan itu punya apa? Punya nilai yang cukup besar bagi siapa? Bagi kita yang diperintahkannya, bukan untuk Allah, iya kan? Begitu. Kita yang akan mendapatkan keuntungan, ya, kebajikan daripada apa yang diperintahkan, gitu. Ya. Nah, ini sekaitan dengan sholat tarawih. Nah, di sini karena tadi yang termasuk digembarkan, ya, sehingga sholat tarawih ini juga kalau dilihat daripada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siapa itu Siti Aisyah? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penegasan dari hadis 1, 2, 3 gitu ya. Hadis itu tidak ada penegasan berkenaan dengan jumlah daripada berapa rakaat gitu ya, berkenaan dengan sholat tarawih gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang ada lebih dititik tekankan pada sholat malam itu, yakni dengan sholatnya di luar Ramadan, yaitu sholat at-tahajjud atau juga sholat qiyamul lail, atau juga yang disebut dengan sholat pada malam-malam. Dimana kalau di situ lebih ditegaskan sholatnya itu, gitu ya, hanya berapa? 11 rakaat. Cuma titik tekannya ada di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu, ada kalanya Rasul itu sholat itu rokaatain ya, baru wahidatan, 1 rakaat witir penutupnya gitu ya. Ada juga di satu riwayat
arba'a rakaatain, 4 rakaat sekaligus gitu, 4 rakaat ditambah witron salasa rakaatain gitu ya, jadi 11 rakaat. Nah, sementara penegasan berkenaan dengan jumlah rakaat ini gitu ya, di dalam salat tarawih itu tidak ada. Jadi minimal berapa? 11 rakaat dengan tarawihnya, maksimalnya sebanyak-banyaknya ya, begitu. Ada yang sebanyak-banyaknya? Di sini ada nggak yang sebanyak-banyaknya? Ada yang nambah lagi nggak salat malamnya? Santri ada? Yang putri ada yang nambah lagi salat malamnya? Berapa? Kesan? Pal, berapa Pak nambahnya? 23. Andre ditambah berapa nambahnya? Ya sekurang-kurangnya ditambah dengan 8. Salat apa? Tahajud. Suka nggak tahajudnya, Pak Adlan? Suka tahajud? Jadi sebelum makan kita salat tahajud dulu. Wah, katanya udah pan sekalian tadi dengan tarawih. Tarawih itu juga bernilai tahajud. Ya, nah jadi imanan wahtisaban, dasarnya itu adalah keimanan. Dimana kalau iman itu adalah intinya adalah keyakinan, yang termasuk ke dalam definisi iman itu ikrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, af'alun bil arkan. Jadi syaratnya ya, lisannya menceritakan, hatinya membenarkan, dan itu dilaksanakan. Tidak boleh copot satu. Copot satu. Kalau rukun hilang satu, rusak. Syarat hilang satu, syaratnya rusak, tetap rusak. Ya, kan begitu. Maka bukan batal lagi, tetapi itu justru fasidun ya. Oleh karena itu maka kita di dalam melaksanakan sholat tarawih ini gitu ya, ini yang terpenting kita harus yakin ini adalah perbuatan yang dianjurkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memiliki nilai yang cukup signifikan katanya gitu ya, signifikan ya, akan bernilai baik kepada diri kita ya. Kenapa? Karena dengan saum yang kita dengan sholat tarawih yang kita laksanakan, insya Allah ya akan berbuah apa? Lihat aja kepada tujuan daripada sholat. Kita 23 ya kan, ditambah dengan 2 apa? 2 rawatib ya, ditambah dengan 4 yang fardu, ditambah 2 yang qobliyah, sudah berapa ya? 8 ditambah 23 sudah memasuki 31. Mudah-mudahan dengan 31 ini, gerakan yang dilakukan pada malam hari yang kita laksanakan ini berbuah nilai kesadaran kepada diri kita, yang mudah-mudahan ini ya akan berdampak setelah nanti bulan
Ramadan ya.